Oke, ini adalah video kelanjutan yang model matematika. Model matematika itu gimana maksudnya? Nah, model matematika itu adalah cara sederhana ya untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Jadi nanti soalnya soal cerita, baru kita buat dia ke dalam model matematika ya, dalam bentuk menggunakan persamaan, pertidaksamaan atau fungsi gitu ya. Terus komponennya apa aja? Nah, kita harus tahu fungsi kendala. Nih, fungsi kendala itu apa? Ini berupa sistem pertidaksamaan linearnya. Maksudnya gini, apakah kurang dari, lebih dari, kayak gitu ya. Terus sistem ya pertidaksamaan, berarti kita harus bisa membuat dia ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Lalu fungsi tujuan atau objektif ini lebih ke apa yang ditanyakan gitu ya, gitu. Kalau tadi kan soal-soal sebelumnya itu sudah diketahui fungsi objektifnya, kita tinggal nyari. Nah, ini enggak. Ini nanti kita nyari dulu fungsi objektifnya gimana, baru lagi belum nyari fungsi objektif itu sendiri. Jadi agak ribet ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pahami dulu permasalahannya secara cermat. Kalau perlu kita membuat tabel, membuat permisalan gitu ya. Jadi harus betul-betul memahami, memisalkan begitu ya. Terus yang kedua, disusun pertidaksamaannya dengan kendala yang ada. Kendala itu suatu permasalahan dalam soal tersebut. Yang ketiga baru disusun terakhir adalah fungsi yang ditanyakan atau fungsi tujuan, atau biasa juga disebut fungsi objektif ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Nah, bahasa tidak lebih untuk 48 penumpang berarti nggak boleh sampai lewat 48. Ya, berarti batas terakhir tuh 48. Berarti nanti pertidaksamaannya itu langsung kurang dari sama dengan 48, karena nggak boleh sampai 48, nggak boleh sampai lewat 48, berarti kan harus di bawah atau sama dengan 48. Nah, itu yang saya maksud, kita harus jeli membuat dia menjadi pertidaksamaan. Itu dulu. Lanjut, setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Nah, dibatasi 20 kg. Berarti juga nggak boleh lebih dari 20. Berarti nanti kurang dari sama dengan 20 gitu. Ini juga sama, tidak boleh setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60. Berarti kalau boleh membawa bagasi 60 yaitu sama ya. Berarti juga kurang dari sama dengan 60. Begitu ya. Terus pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440, hanya dapat membawa, berarti nggak boleh lebih dari ini. Ini sudah maksimal ya, berarti nanti kurang dari sama dengan 1440 itu. Berarti ini pakai kurang dari ya. Nah, jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan X, banyaknya penumpang kelas ekonomi Y, maka model matematika gimana? Nah, soal ini hanya menanyakan model matematika. Nah, nanti di soal-soal berikutnya itu bisa saja yang ditanyakan hal lain gitu loh. Tapi harus juga membuat model matematika. Nah, cara membuat model matematikanya ini sudah ada optionnya ya, tinggal milih. Caranya kita membuat tabel dulu seperti ini supaya nggak bingung. Nah, jadi di soal itu, soal sudah membantu kita memisalkan. Dia bilang kalau penumpang kelas utama itu X, terus penumpang kelas ekonomi Y. Berarti langsung bikin tabel penumpang kelas utama, kelas ekonomi, gitu kan. Nah, terus ini dalam membuat tabel itu kita harus tahu dua komponen. Ini masalah kelas. Yang di sebelah sini harus juga diisi. Masalah apa? Nah, ini topik pembahasannya itu yang dibatasi tadi adalah masalah bagasi ya. Jadi banyak penumpang lalu dengan bagasi. Di sini ada dua hal, penumpangnya dan bagasinya. Ya, kenapa penumpangnya juga ikut masuk ke komponen soal ini? Karena di awal aja sudah dibilang tempat duduk penumpang tidak lebih dari 48. Jadi membicarakan dua hal, penumpang dan bagasi. Terus untuk kategori kelas utama dan kelas ekonomi. Jangan sampai salah membuat tabel. Nah, terus kenapa ini maksimum? Karena bahasa soal itu adalah tidak boleh lebih dari. Batasnya sekian. Berarti kan maksimumnya, nilai maksimumnya sudah diketahui.
gitu. Jadi kayak banyak penumpang, kelas utama kan kita misalkan X, kelas ekonomi kita misalkan Y, maksimumnya adalah 48 ya. Mau ekonomi kah, mau kelas utama kah, nggak peduli, intinya semua itu bolehnya hanya 48. Berarti bisa ditulis X tambah Y, mau penumpang kelas utama atau kelas ekonomi ditambahkan, nggak boleh lewat dari 48 atau kurang dari sama dengan 48. Jadi nggak boleh lewat 48, tapi kalau di bawahnya 48 boleh, begitu kan? Masalah yang pertama selesai. Nah, sekarang untuk bagasinya, kelas utama itu 60, tadi sudah dibilang ya, maksimumnya 60. Bukan, kelas utama boleh 60, kelas ekonomi boleh 20, maksimumnya ya, total dari untuk bagasi kelas ekonomi kelas ekonomi kelas utama itu hanya ini tadi 1440 maksimumnya. Berarti bisa dong saya tuliskan 60X atau bagasi dari kelas utama penumpangnya 60X tambah 20Y itu kurang dari sama dengan 1440 ya. Ini yang bagian kedua ini bisa disederhanakan, ini sama-sama dibagi 20 ya. Jadi 60X bagi 20 itu 3X, ini dibagi 20 jadi Y gitu ya. Nah, terus sebenarnya kalau mau dikecilin bisa ini, tapi kalau dilihat di option itu dia nggak bisa ya, bukan nggak bisa, dia nggak dikecilkan, tapi ya sudah, berarti nggak usah dikecilkan saja. Tapi ada kalanya soal itu memang minta dikecilkan, disederhanakan. Nah, sehingga kita lihat mana yang cocok dari option ini. Kalau yang A jelas nggak cocok. Karena kenapa nggak cocok? Karena dia nggak ada syarat ini, harus ada syarat ini nih, tambahan nih. Ini ya, X harus lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X tadi apa? Penumpang kelas utama, penumpang kelas ekonomi. Kan logikanya harus dikasih syarat lebih dari sama dengan 0. Masa penumpang negatif? Kan nggak mungkin. Makanya harus dikasih syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Karena berkaitan dengan jumlah manusia. Nah, berarti kandidatnya adalah option C dan D ya. Nah, tapi kita lihat dulu mana yang pas. Nah, kalau kita lihat sesuai ini tadi yang kita peroleh adalah option C. Ini kurang dari juga toh. Jadi jawabannya C. Itu yang dimaksud model matematika dalam program linear. Ini baru mencari model ya. Belum menghitung yang lain-lain. Nah, untuk contoh soal selanjutnya ini juga sama ya. Contoh soalnya ini juga sama. Jadi contoh soalnya di sini luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Jadi ada luas tempat parkir itu 360 meter persegi luasnya. Nah, luas rata-rata mobil adalah, nah, jadi tempat parkir untuk satu mobil, misal ya, satu mobil begini, itu dikira-kira adalah 6 meter persegi untuk mobil. Untuk bus lebih besar ya, kalau bus itu dikira-kira di situ adalah 24 meter persegi. Daerah parkirnya itu tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Nah, berarti harus di bawah 30. Berarti nanti kurang dari sama dengan 30. Begitu, ya. Bahasanya tidak dapat menampung lebih dari 30. Berarti harus di bawah 30. Maksimal 30. Lebih nggak boleh gitu ya. Jika banyaknya mobil adalah X, banyaknya bus adalah Y, maka model matematikanya adalah, nah, bikin lagi tabel ya, dibikin. Kita berbicara masalah dua hal yang diketahui di sini. Bagian sini tuh yang diketahui saja. Yang diketahui adalah banyaknya kendaraan sama luas parkiran. Banyaknya kendaraan itu apa aja tadi? Mobil dan bus. Mobil X, bus Y gitu kan. Maksimum tadi mobil dan bus itu nggak boleh lebih dari 30, begitu kan, berarti maksimumnya 30. Nah, untuk luas areanya, luas parkiran tadi untuk mobil itu adalah 6, untuk bus adalah 24. Maksimumnya untuk bus dan mobil luas parkirannya adalah 360 gitu. Nah, pakai kurang dari karena tidak boleh lebih kan tadi, pakai kurang dari semua. Nah, untuk kasus yang ini juga bisa disederhanakan ya, karena perhatikan, kalau soal yang tadi dia tidak disederhanakan di option, tapi kalau untuk soal ini di option disederhanakan. Disederhanakan ini 6x tambah 24y kurang dari 360 nih sama-sama kita bagi 6.
sehingga menjadi lebih sederhana X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60 gitu. Jadi tergantung optionnya, ada yang disederhanakan, ada yang tidak gitu ya. Dan ingat harus diberi syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena berkaitan dengan jumlah ya. Jumlah ataupun ukuran suatu objek itu harus positif, nggak boleh negatif. Masa jumlah mobil, jumlah bus negatif, kan nggak mungkin. Makanya harus ditambahi ini. Nah, dari option jelas yang nggak mungkin itu adalah C, D, E. Itu jelas nggak mungkin. Optionnya itu antara yang benar A atau B karena ada syarat ini. Nah, baru kita cocokkan. Oh, ternyata option yang benar adalah A. Gitu ya. Kenapa A? Karena yang B pakai lebih dari sama dengan 30, kan di sini kurang dari sama dengan 30. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita jeda lagi untuk video selanjutnya baru tentang penerapan program linear dalam pemecahan masalah ya.